Warta Jemaat Gereja Kristen Jawa Adireja Adipala, Minggu 7 Februari 2021. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Majelis Gereja Kristen Jawa Adireja Adipala mengucapkan selamat hari Minggu dan berjumpa dalam persekutuan dengan Kristus. Kemudian izinkan kami menyampaikan warta jemaat sebagai berikut. Yang pertama, bacaan Alkitab sepekan. Bacaan Alkitab sepekan dapat Bapak Ibu Saudara baca pada warta jemaat yang telah dibagikan. 2. Ibadah Rabu Abu. Ibadah Rabu Abu akan dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2021. Mengingat kita belum dapat beribadah tatap muka secara langsung di gedung gereja, maka pelaksanaan ibadah Rabu Abu akan dilaksanakan secara online melalui panduan liturgi di link YouTube. Mohon perhatian dan dukungan setiap jemaat. Yang ketiga, informasi persembahan Minggu 31 Januari 2021. Informasi persembahan Minggu tanggal 31 Januari 2021 dapat Bapak Ibu Saudara baca pada warta jemaat yang telah dibagikan. Demikian warta jemaat Minggu tanggal 7 Februari 2021. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam keheningan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, sembari merasakan daya ilahi yang senantiasa diberikan pada kita. Hingga saat ini kita masih dimampukan Tuhan berhimpun, meski dalam ruang, jarak dan waktu yang berbeda. Mari kita memasuki ibadah dengan bermazmur. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik. Bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem. Orang-orang Israel yang bercerai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membuat luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung merembukan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak, yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita awali kebaktian pagi ini dengan memuji nama Tuhan. Kidung jemaat nomor 9, bait yang pertama dan yang kelima. Puji, hai jiwaku, puji Tuhan. Selagi ada nafas
Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, biarlah ibadah minggu ini berlangsung dalam pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Amin. Damai Kristus besertamu dan besertamu juga. Di hadapan Tuhan Allah yang penuh kasih, marilah kita bersama-sama mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita. Untuk itu, mari kita nyatakan penyesalan kita melalui doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, pada saat ini Tuhan kami datang bersama-sama hendak menyatakan penyesalan kami atas setiap dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Allah, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Tuhan, di dalam tangan kasih-Mu segala dosa dan kesalahan kami akan diampuni. Inilah permohonan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, setelah kita menyatakan kesalahan kita, mari kita menyatakan penyesalan kita melalui lagu pujian Kidung Jemaat 37B, bait yang pertama dan yang kedua. Batu karang yang teguh. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, setelah kita mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita, kini tiba saatnya untuk kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Di dalam Kristus, pelanggaran dan dosa kita diampuni. Syukur kepada Allah. Untuk menyatakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 376,
bait yang pertama dan yang kedua. Ikut di Kau saja Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, pada saat ini Tuhan kami bersama-sama di tempat ini hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau mempersiapkan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini terambil dari Injil Markus pasal 1 ayatnya yang ke-21 sampai dengan 39. Yang demikian sabda Tuhan. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan.
Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar waktu masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang terdekat, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat dan mengusir setan-setan. Amin. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Tema firman Tuhan pada minggu ini ialah Tuhan tidak pernah letih dan lesu. Ketika kita berbicara tentang letih dan lesu, kita pasti pernah merasakannya. Apalagi ketika kita memiliki banyak pekerjaan yang harus kita lakukan, maka diri kita akan merasakan suatu kelelahan. Diri kita merasa capek. Ketika diri kita mulai merasa kelelahan, entah kita sadari maupun tidak kita sadari, kita akan mengeluhkan betapa sulitnya kehidupan yang kita jalani, betapa beratnya pekerjaan yang harus kita lakukan. Apalagi ketika diri kita sedang kelelahan, kita sedang kecapean, baik kita capek badan, capek pikiran, atau capek hati kita, tiba-tiba ada persoalan, ada masalah yang datang menghampiri kita. Lalu apa yang akan terjadi? Apakah kita akan marah? Apakah kita akan menyalahkan orang-orang di sekitar kita? Atau kita akan menyalahkan Tuhan dan menganggap bahwa Tuhan tidak ada di dekat kita? Tuhan tidak peduli dengan diri kita. Bahkan kita menganggap ketika diri kita ada dalam sebuah pergumulan, orang-orang meninggalkan kita. Dan kita juga menganggap bahwa Tuhan itu meninggalkan kita. Itulah pikiran-pikiran negatif yang selalu hadir di dalam pikiran kita ketika kita sedang kelelahan, sedang mengalami suatu pergumulan di dalam kehidupan kita. Coba Bapak Ibu bayangkan apa yang akan terjadi jika Tuhan, Sang penanggung jawab kehidupan di alam semesta ini, mengabaikan kehidupan yang ada di dunia ini, mengabaikan umat manusia yang ada di dunia ini. Apa yang akan terjadi? Yang pasti akan ada kehancuran di dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan pada minggu ini, dalam Injil Markus pasal 1 ayat yang ke-21 sampai 39 akan memberi jawab
atas segala pertanyaan kita, atas segala pikiran negatif kita. Perikop ini akan menegaskan bahwa Tuhan itu tidak pernah abai terhadap umat kepunyaannya. Kita dapat melihat pelayanan Tuhan Yesus pada saat itu di Galilea. Tidak hanya sekedar mengajar, tetapi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah menyatakan karya penyelamatannya dengan menyatakan kebesaran kuasa-Nya melalui mujizat-mujizat yang Ia nyatakan pada waktu itu. Pertama, Tuhan Yesus memulai di kota Kapernaum. Pada hari Sabat, Ia datang untuk mengajar di rumah ibadat. Bapak Ibu sudah dapat melihat pada ayat yang ke-21. Pada saat itu pelayanannya dimulai sejak pagi. Di sana tidak hanya sekedar Ia mengajar, tetapi Ia menyatakan kuasa-Nya dengan menyembuhkan orang yang pada saat itu dimasuki oleh roh jahat. Dengan kuasa-Nya yang luar biasa, Tuhan Yesus menyembuhkan orang itu. Setelah pulang dari rumah ibadat, Tuhan Yesus pada saat itu mendengar kabar bahwa ibu mertua Simon jatuh sakit. Tanpa berpikir panjang, Tuhan Yesus pergi, datang menghampiri ibu mertua Simon. Pada saat itu, karena kasih-Nya, karena oleh kuasa-Nya, ibu mertua Simon disembuhkan. Kemudian ketika hari mulai menjelang malam, yang seharusnya menjadi waktu bagi Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya untuk beristirahat, tetapi justru ada banyak orang penduduk di Kapernaum datang beramai-ramai membawa semua orang yang sakit dan semua orang yang kerasukan setan. Mereka datang kepada Tuhan Yesus, mereka memohon pertolongannya. Tuhan Yesus tidak tinggal diam melihat banyaknya orang yang datang kepadanya, yang memohon pertolongannya. Dengan sepenuh kuasa-Nya, karena kasih-Nya kepada semua orang, Ia menyembuhkan berbagai penyakit. Ia mengusir banyak roh jahat yang masuk pada diri orang pada saat itu. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, pelayanan Tuhan Yesus tidak berhenti pada saat itu saja. Pada keesokan harinya, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi, melanjutkan pelayanannya ke seluruh daerah, seluruh kota di Galilea. Dengan kuasa-Nya, Dia kembali menolong banyak orang. Ia menyembuhkan segala penyakit, segala sakit penyakit. Ia mengusir roh-roh jahat. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Ia menyatakan betapa luar biasanya kuasa dari Tuhan. Bapak Ibu, melalui kisah pelayanan Tuhan Yesus, kita dapat melihat bahwa Tuhan itu sungguh memiliki kuasa yang luar biasa, yang begitu besar. Dengan kuasa yang Ia miliki dan karena kasih-Nya kepada umat kepunyaannya, Dia tidak pernah merasa lelah, Dia tidak pernah merasa lesu. Bahkan Dia tidak pernah merasa bahwa
pelayanannya ini sia-sia. Ia tidak peduli baik pagi, siang, sore ataupun malam, dia selalu ada untuk setiap orang yang membutuhkannya. Ia selalu ada untuk setiap orang yang datang kepadanya memohon pertolongannya. Selain itu semua, dari kisah pelayanan Tuhan Yesus, kita juga dapat mengetahui betapa Allah itu sungguh mengasihi umat manusia, umat kepunyaannya. Dan Tuhan juga tidak memandang apa latar belakang dari orang-orang yang datang memohon pertolongannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita tidak jarang kita ada dalam keputusasaan. Kita menganggap bahwa banyak orang tidak peduli kepada kita. Dan inilah yang membuat diri kita menjadi merasa takut. Takut akan diabaikan, tidak dipedulikan. Apalagi ketika kita sedang dalam pergumulan. Ketika keputusasaan itu menguasai diri kita, kita pun menganggap bahwa Tuhan juga tidak peduli kepada kita. Tetapi melalui firman Tuhan pada saat ini, kita dapat menyadari bahwa Tuhan itu sesungguhnya tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah mengabaikan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu merasa takut. Tidak perlu merasa takut akan diabaikan atau tidak dipedulikan oleh orang-orang di sekitar kita. Dan janganlah kita ini meragukan kuasa kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Allah itu berkenan kepada setiap umatnya yang mengakui dan mengandalkan kuasa Tuhan. Dan yang lebih penting adalah Allah sudah pasti memelihara segala kehidupan umat kepunyaannya. Tuhan tidak pernah tidur. Ia tidak pernah merasa lelah dalam menjaga dan menyertai umat kepunyaannya. Mari pada saat ini kita menjadikan firman Tuhan sebagai teladan dan penyemangat di dalam kehidupan kita. Biarlah firman ini menjadi pendorong bagi kita agar kita tidak pernah merasa lelah dalam menyatakan dan menebarkan kasih serta kebaikan kepada sesama kita. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa syafaat dan doa syukur. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan atas setiap berkat dan penyertaan yang boleh kami rasakan hari lepas hari. Kami begitu berterima kasih Tuhan karena sampai hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul dengan keluarga kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Meskipun pada saat ini kondisi dan keadaan tidak sesuai dengan harapan kami, tapi kami percaya Tuhan penyertaan-Mu tak akan pernah berakhir. Pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu membawa setiap beban persoalan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya di dalam tangan-Mu setiap pergumulan dan persoalan kami boleh teratasi. Pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk
jemaat Tuhan di Gereja Kristen Jawa Adireja Adipala, terkhusus untuk saudara-saudara kami, Bapak Sumo Jumadi, Ibu Tusirah, Ibu Endrani, Bapak Agus Sumaryono, dan Bapak Ibu Samin Sutikno yang pada saat ini Tuhan sedang dalam proses pemulihan. Kiranya Tuhan boleh jamah satu persatu saudara-saudara kami ini, Tuhan boleh berikan kekuatan dan kesembuhan melalui obat-obatan, makanan, dan minuman yang dikonsumsi. Dan kiranya Tuhan berikan kekuatan bagi saudara-saudara kami yang merawatnya. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi setiap langkah mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi anak-anak-Mu yang pada saat ini sedang bersekolah. Kiranya Tuhan berikan kemampuan dan kebijaksanaan dalam melalui setiap proses pembelajaran yang pada saat ini dilakukan secara daring. Dan bagi saudara-saudara kami juga yang saat ini sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, kiranya Tuhan senantiasa menyertai. Bagi saudara-saudara kami yang sedang bekerja atau mencari pekerjaan, kiranya Tuhan senantiasa selalu membimbing, Tuhan menyertai setiap perjalanannya, setiap prosesnya, sehingga apa yang diinginkan, apa yang diharapkan boleh tercapai. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan mampukan bagi para pemimpin kami yang memimpin bangsa ini di tengah situasi dan kondisi yang masih belum baik. Tapi kami percaya Tuhan, waktu Tuhan yang terbaik. Tuhan, kami juga berdoa bagi pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan penyertaan sehingga pelayanannya dilakukan hanya seturut dalam kehendak Tuhan. Tak lupa kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini mungkin terdampak pandemi. Kiranya Tuhan senantiasa berikan kekuatan, berikan kesabaran di dalam kehidupannya. Tuhan, ada begitu banyak doa yang hendak kami sampaikan, tapi Engkau tahu Tuhan keterbatasan kami umat-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memujikan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 363 bait yang pertama dan yang kedua. Bagi Yesus ku serahkan. Hidupku seluruhnya
umat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, marilah kita kembali memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 410, bait yang pertama dan yang kedua, Tenanglah Kini Hatiku. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita senantiasa. Amin.